Jenderal Sudirman, sebuah nama yang terukir emas dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Lahir pada 24 Januari tahun 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah, ia menunjukkan bakat kepemimpinan sejak muda, terutama saat menjadi guru di HIS Muhammadiyah dan kemudian aktif dalam organisasi kepanduan Hizbul Wathan. Pengalaman militernya dimulai pada masa pendudukan Jepang, bergabung dengan PITA Pembela Tanah Air, dan menunjukkan disiplin serta strategi yang luar biasa. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Sudirman dengan cepat diakui sebagai salah satu pemimpin militer paling cakap. Pada tanggal 12 November tahun 1945, dalam usia yang masih sangat muda, 29 tahun, ia terpilih sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat TKR, Cikal Bakal TNI. Ini menjadikannya Panglima pertama dan termuda dalam sejarah militer Indonesia. Salah satu prestasi gemilang Sudirman adalah memimpin pertempuran sengit di Palagan Ambarawa pada Desember tahun 1945. Meskipun dengan persenjataan seadanya, strategi gerilya yang ia terapkan berhasil mengusir pasukan sekutu, menandai kemenangan penting bagi Republik Indonesia yang baru berdiri. Kemenangan ini semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin militer yang disegani. Namun, pengabdian Sudirman diuji ketika agresi militer Belanda dulu terjadi pada Desember tahun 1948. Walaupun kondisi fisiknya sangat lemah akibat tuberkulosis paru-paru yang parah, Sudirman menolak untuk menyerah. Ia memutuskan untuk memimpin perang gerilya dari Tandil, melintasi hutan, gunung, dan lembah di Jawa Tengah selama 7 bulan. Perjalanan heroiknya ini menjadi simbol perlawanan dan ketahanan bangsa Indonesia. Dengan hanya satu paru-paru berfungsi, ia terus membakar semangat juang prajuritnya. Perang gerilya di bawah pimpinan Sudirman memainkan peran krusial dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, sekaligus menarik perhatian dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan. Meskipun pada akhirnya ia harus menghentikan pergerakannya karena kesehatannya yang terus memburuk, semangatnya tetap membara di hati para pejuang. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, Sudirman kembali ke Yogyakarta. Ia menghembuskan napas terakhirnya pada 29 Januari tahun 1950, hanya beberapa hari setelah ulang tahunnya yang ke-34. Jenderal Sudirman dianugerahi gelar Jenderal Besar Anumerta Bintang 5, sebuah kehormatan tertinggi bagi seorang prajurit. Warisan Sudirman tidak hanya terbatas pada strategi militer atau kemenangan di medan perang. Ia adalah teladan integritas, keberanian, dan pengorbanan tanpa pamrih demi bangsa. Namanya diabadikan di berbagai monumen, jalan utama, dan institusi pendidikan di seluruh Indonesia, mengingatkan kita akan dedikasinya yang luar biasa. Kisah hidupnya terus menginspirasi generasi penerus untuk mencintai tanah air dan berjuang demi keadilan.